Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak pernah aku membayangkan bahwa senior Miao sebenarnya sekuat itu, gumam Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng merasa sangat terkejut. Kekuatan tetua Miao ini ternyata telah melampaui imajinasinya. Majelis suci spiritualis dunia, tempat apa itu? Bahkan jika Chu Feng bodoh dan tidak berpengalaman, tapi dia pernah mendengar sebelumnya bahwa tempat itu adalah tempat yang setara dengan Majelis Suci Qianwut di Gunung Qianwut. Menggunakan Gunung Qianwut sebagai contoh, meskipun Gunung Qianwut adalah salah satu dari 9 kekuatan, semua ahli sejati berada di Majelis Qianwut tidak takut. Adapun berapa banyak ahli di Majelis Suci Qianwut, itu adalah rahasia yang tidak ada yang tahu. Namun meski begitu, hanya satu hal yang pasti. Artinya, bahkan jika kepala Akademi Gunung Qianwut ditempatkan di Majelis Suci Qianwut, kekuatannya hanya akan dianggap biasa saja jika berada di dalamnya. Majelis Suci Qianwut adalah fondasi sebenarnya dari Gunung Qianwut. Berkumpul di tempat itu, mereka adalah kekuatan pertempuran terkuat Gunung Qianwut. Di dalam tempat itu adalah sekelompok monster tua yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi, dan sebaliknya akan dengan susah payah melatih kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Adapun Gunung Qianwut, itu hanya mengenakan lapisan pakaian luar yang indah. Tujuannya adalah untuk menerima murid di Tanah Suci Bela Diri, dan menumbuhkan elit sejati untuk dikirim ke Majelis Suci Qianwut sebagai kekuatan pertempuran. Namun meski begitu, ada satu hal yang layak disebutkan. Itu adalah siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki Majelis Suci Qianwut, maka mereka akan menjadi sangat kuat. Bahkan di antara mereka adalah keberadaan terkuat di Gunung Qianwut pada periode tertentu. Hanya saja, itu hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk memasuki Majelis Suci Qianwut untuk berlatih. Meskipun Majelis Suci Spiritualis Dunia bukanlah Majelis Suci Qianwut, dan itu adalah yang paling jelas di mana kekuatan pertempuran sebenarnya dari aliansi spiritualis dunia berada. Itu adalah inti sebenarnya dari aliansi spiritualis dunia, dan merupakan tempat para pakar sejati berkumpul. Tetua Miao telah menerima undangan dari Majelis Suci Spiritualis Dunia, dan itu adalah sebuah kesempatan yang dengan sendirinya sangat langka. Lagi pula, jika dia pergi ke sana untuk berlatih, itu akan sangat membantu baginya. Namun sayangnya, dia telah menolak kesempatan itu. Itu benar-benar masalah yang mengejutkan. Orang-orang harus tahu, bahwa penolakannya ini setara dengan memberikan para ahli di Majelis Suci Spiritualis Dunia yang menamparkan wajahnya. Bahkan akan sangat mungkin bahwa dia telah menyinggung monster tua itu. Namun setelah itu, ia kemudian dipilih untuk menjadi Master Aliansi oleh Majelis Suci Spiritualis Dunia. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa tidak hanya orang-orang dari Majelis Suci Spiritualis Dunia tidak menaruh dendam terhadap Tetua Miao, tapi mereka juga masih sangat memikirkannya. Untuk dapat dianggap sangat tinggi oleh Majelis Suci Spiritualis Dunia, itu hanya bisa berarti satu hal. Yaitu, bahwa Tetua Miao pastilah seorang jenius yang langka. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa Tetua Miao akan menolak untuk bergabung dengan Majelis Suci Spiritualis Dunia, dan mengapa juga dia menolak untuk menjadi Master Aliansi World Spiritist Alliance, namun Chu Feng merasa bahwa di dunia di mana orang-orang mencari ketenaran dan kekayaan, itu benar-benar layak untuk menghormati Tetua Miao karena bisa menolak ketenaran, dan juga menolak kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan yang lebih besar. Miao Renlong adalah orang yang sangat kuat. Meskipun dia belum menjadi kaisar bela diri, dia adalah puncak sejati kaisar setengah marsial. Apalagi Sun Feiyang dan kepala desa. Di hadapannya, keduanya tidak lebih dari sampah. Dengan seorang Miao Renlong saja, ia dapat memecah-mecah dan merobek-robek daging, memisahkan daging dengan kejamnya, dan menghancurkan tulang-tulang mereka, kata Wang Qiang dengan cara yang sangat dilebih-lebihkan. Apa yang kamu rencanakan? Kemana kamu berencana pergi sekarang?
Lukamu masih belum sepenuhnya pulih? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Dengan seberapa besar dunia ini, aku bisa pergi kemana saja. Aku tidak bisa menikmati makanan dan tinggal di satu tempat. Apakah ada yang salah? Apakah kamu enggan berpisah dengan aku? Ini tidak masalah. Jika memang takdir, kita pasti akan bertemu lagi. Aku akan pergi sekarang, jawab Eyang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia menangkupkan tinjunya ke arah Chu Feng. Setelah itu, dia memasuki formasi untuk keluar dari desa dan pergi. Hehehe, Wang Qiang ini, dia benar-benar menarik, gumam Chu Feng. Saat Chu Feng memperhatikan Wang Qiang pergi, dia tersenyum ringan. Wang Qiang ini sangat aneh. Namun meski begitu, dia tidak mengganggu. Paling tidak, Chu Feng tidak terganggu olehnya. Sebaliknya, Chu Feng merasa bahwa Wang Qiang sangat lucu. Meskipun Chu Feng tidak lama mengenal Wang Qiang, tapi dari bagaimana Wang Qiang bersedia mengirimkan barang-barang kalah taruhan kepada Chu Feng dengan cara yang begitu mudah, Chu Feng merasa bahwa Wang Qiang bukan orang dengan sifat moral yang buruk. Chu Feng. Tepat pada saat ini, suara seorang pria tua terdengar dari belakang Chu Feng. Kakek Song, apa yang telah membawamu ke sini? Memutar kepalanya, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah kakek Song. Jadi, dia pun buru-buru berjalan. Setelah datang ke desa penyegelan kuno, kakek Song dan nenek Lin menjaga Chu Feng dengan sangat baik. Dengan demikian, Chu Feng merasa sangat menghormati kakek Song dan nenek Lin. Tuan Kepala Desa dan Tuan Miao memanggilmu. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang perlu mereka beritahukan kepada kamu, kata kakek Song. Mendengar itu, Chu Feng pun dengan segera mengikuti kakek Song, dan juga segera tiba di lokasi di mana Kepala Desa Tua Ma dan Tetua Miao sedang mengobrol. Tempat ini adalah pagoda kuno itu. Pada saat ini, pintu ke pagoda kuno terbuka lebar. Setelah kakek Song membawa Chu Feng ke pagoda kuno, dia segera pergi. Ketika dia pergi, dia memastikan untuk menutup pintu ke pagoda kuno. Seolah-olah dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tempat ini. Pada saat ini, hanya dua orang di sini. Mereka adalah Kepala Desa Tua Ma dan Miao Renlong. Chu Feng memberi hormat kepada dua senior, ucap Chu Feng. Menghadapi mereka berdua, Chu Feng harus menyambut mereka dengan sopan. Itu karena, mereka berdua telah membantunya sebelumnya. Mereka adalah dermawannya. Hahaha, teman kecil Chu Feng, tidak ada orang asing di sini. Tidak perlu bagimu untuk berdiri di memberikan hormat. Melihat itu, Miao Renlong dan Kepala Desa Tua sama-sama berjalan ke arah Chu Feng, dan menghentikan sikap sapaannya yang sopan. Sebenarnya, aku datang ke sini terutama untuk satu hal. Yaitu untuk meminta Kepala Desa Ma teknik penyegelan, dan juga untuk meminjam air es penyegelan siling untuk digunakan. Kepala Desa Ma sangat berterus terang, dan sudah menyetujui permintaan aku. Dia telah mengajari aku teknik penyegelan, dan juga memberi aku jumlah yang cukup dari siling glacial water. Tetua Miao tampaknya tahu betul, bahwa Chu Feng ingin tahu mengapa dia datang ke sini, dan benar-benar mulai menjelaskan alasan yang membawanya ke sini ke hadapan Chu Feng. Perlakuan semacam ini yang diberikan Tetua Miao kepada Chu Feng, itu bahkan menyebabkan Kepala Desa Tua Ma yang berada di samping mereka tertegun. Dia sudah bisa mengatakan bahwa Tetua Miao sangat memikirkan Chu Feng. Tuan Miao terlalu sederhana. Kamu telah menukarnya dengan barang berharga. Itu sudah jelas kalau kamu yang kalah, dan akulah yang menerima sedikit keuntungan. Bagaimana mungkin kamu bisa berbicara tentang aku dengan sangat tinggi? Kepala Desa Tua Ma berkata dengan sangat malu. Dari penampilannya yang bahagia, Chu Feng bisa mengatakan bahwa item yang diberikan oleh Tetua Miao sebagai ganti teknik penyegelan dan air es penyegelan, itu sangat pasti bernilai lebih tinggi. Kepala Desa Tua Ma tidak kalah dalam pertukaran itu. Karena jika tidak, mana mungkin dia tidak akan sebahagia ini. Ketika menyebutkan ini, Chu Feng merasakan kekaguman yang lebih besar untuk Tetua Miao. Ketika orang-orang lain dari World Spiritist Alliance datang ke sini, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendesak agar mereka, itu agar diberikan siling glacial water tanpa memberi kompensasi kepada desa kuno siling.
Namun tetua Miao ini, bahkan dengan kekuatan dan statusnya, dia tidak mencoba untuk merebut barang-barang yang dia inginkan dengan paksa. Sebagai gantinya, dia menukar mereka dengan item yang bernilai lebih tinggi. Untuk dapat mencapai prestasi seperti itu dengan statusnya, maka itu bukanlah hal yang mudah. Seseorang seperti tetua Miao adalah benar-benar ahli sejati. Seorang ahli sejati tidak akan takut pada yang kuat, dan menggertak yang lemah. Hanya ahli sejati seperti itulah yang akan menjadi tokoh besar. Dan hanya karakter agung seperti itu yang akan menerima kekaguman yang terhormat dari orang lain. Kepala desa Ma, apa yang kamu katakan itu salah. Aku datang ke sini dengan permintaan dari kamu. Jika kamu menolak untuk membantu aku, maka tidak peduli berapa banyak barang yang harus aku ambil, maka semuanya akan sia-sia. Dengan demikian, tetaplah bahwa kamu telah banyak membantu aku, tetua Miao berkata dengan sangat berterima kasih. Setelah mendengar apa yang tetua Miao katakan, kepala desa tua Ma hanya bisa memaksakan senyum dan tidak membantah lebih jauh. Itu dapat dilihat bahwa kepala desa tua Ma sangat suka berurusan dengan orang seperti tetua Miao. Chu Feng, aku sudah selesai menyelesaikan masalah yang membawa aku ke sini. Saat ini, aku berencana untuk meninggalkan tempat ini. Namun ketika aku datang, aku tidak pernah berharap bahwa aku akan bertemu kamu di sini. Karena aku sudah berhasil bertemu denganmu lagi di sini, itu bisa dikatakan sebagai takdir. Dan secara kebetulan juga, bahwa ada beberapa peristiwa yang akan segera terjadi di World Spiritis Alliance kami. Karena itulah, aku ingin mengundang teman kecil Chu Feng untuk menjadi tamu aliansi spiritualis dunia kami. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu bersedia menerima undangan aku? Tetua Miao bertanya sambil tersenyum. Apakah si Ma Ying masih ada di aliansi spiritualis dunia? Tanya Chu Feng. Dia tidak tertarik mengetahui apa yang akan terjadi di World Spiritis Alliance. Tapi yang dia minati saat ini adalah menemukan si Ma Ying. Hanya dengan menemukan si Ma Ying sajalah, dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Oh, Ying Er masih di sana, jawab tetua Miao sambil mengangguk. Aku berjanji padanya bahwa aku akan pergi dan mengunjunginya lagi. Dengan betapa kebetulannya hal ini, dan betapa senior Miao telah mengundang aku dengan keramah tamahan yang luar biasa, Chu Feng bersedia pergi ke World Spiritis Alliance. Balas Chu Feng yang juga sangat ingin menemukan si Ma Ying. Dengan tetua Miao mengundangnya, itu adalah kesempatan langka baginya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hahaha, bagus-bagus. Dalam hal ini, mari kita pergi sekarang, ucap tetua Miao. Melihat bahwa Chu Feng menyetujuinya, tetua Miao sebenarnya mulai tertawa. Tampaknya, dia benar-benar bahagia. Setelah itu, Chu Feng dan tetua Miao tiba di pintu keluar desa kuno penyegelan sambil dilihat oleh penduduk desa kuno penyegelan. Mereka berencana berangkat untuk pergi ke World Spiritis Alliance. Teman kecil Chu Feng, tunggu sebentar. Tepat pada saat Chu Feng dan tetua Miao sedang bersiap untuk pergi, kepala desa tua Ma tiba-tiba berteriak. Ma senior, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Chu Feng berbalik untuk bertanya. Aku hampir melupakan ini, ucap kepala desa. Dengan senyum di wajahnya, kepala desa tua Ma berjalan mendekati Chu Feng, dan menyerahkan tongkat Qian Qilin Rui kepadanya. Sambil memberikan itu, dia juga berkata, sekarang item ini adalah milik teman kecil Chu Feng. Saat Chu Feng melihat tongkat Qian Qilin Rui, dan mengingat bagaimana kepala desa tua Ma menggunakan tongkat Qian Qilin Rui untuk meningkatkan kekuatan teknik spiritualnya untuk bertarung dengan Sun Feiyang, Chu Feng merasa bahwa itu lebih cocok untuk ditinggalkan oleh kepala desa tua Ma. Karena itulah, dengan murah hati dia berkata, tongkat Qian Qilin Rui terlalu berharga. Jika itu dibiarkan dengan aku khawatir itu tidak akan aman. Jadi kepala desa tua Ma, tolong bantu aku untuk melindunginya. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan cerdas. Meskipun dia berusaha mengembalikan tongkat Qian Qilin Rui kepada kepala desa tua Ma, tapi dia tidak ingin mengatakannya dengan jelas. Karena bagaimanapun,
Dengan mengatakan itu, tongkat Qian Qilin Rui ini masih menjadi milik Chu Feng. Jika dia membutuhkannya di masa depan, dia bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Namun pada kenyataannya, Chu Feng tidak berencana untuk mengambil tongkat Qian Qilin Rui itu kembali. Meskipun tongkat Qian Qilin Rui ini sangat berharga, tapi ketika membandingkan harta dengan hubungan, maka Chu Feng lebih peduli tentang hubungannya. Misalnya adalah, ketika membandingkan kepala desa Tuama dan tongkat kerajaan Qian Qilin Rui, Chu Feng lebih peduli tentang kepala desa Tuama. Meskipun kepala desa Tuama telah salah menuduhnya karena masalah tetap ada, maka dia tidak memiliki sedikit pun jejak kebencian untuk kepala desa Tuama. Dia bahkan merasakan banyak rasa hormat, dan juga rasa terima kasih kepadanya. Setelah berpikir tentang bagaimana tongkat Qian Qilin Rui ini adalah harta yang berharga, yang hanya berhasil diperoleh kepala desa tua setelah membayar harga prospek masa depannya, maka Chu Feng tahu bahwa tongkat Qian Qilin Rui ini memiliki kepentingan khusus baginya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa tongkat Qian Qilin Rui harus ditinggalkan bersama kepala desa Tuama. Agar teman kecil bisa mendapatkan tongkat Qian Qilin Rui, ini berarti bahwa kamu dan itu telah disatukan oleh takdir. Selanjutnya, aku percaya bahwa teman kecil Chu Feng akan dapat melindungi tongkat Qian Qilin Rui. Jadi teman kecil Chu Feng, akan lebih baik bagimu untuk memilikinya, balas kepala desa. Kepala desa Tuama sepertinya tahu apa niat Chu Feng. Namun meski begitu, dia masih menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan bersikeras mengembalikan tongkat Qian Qilin Rui kepada Chu Feng. Tepat pada saat ini, Miao Renlong berbicara dengan senyum di wajahnya. Teman kecil Chu Feng, karena bahkan kepala desa Ma telah mengatakannya seperti itu, kamu harus menerima tongkat Qian Qilin Rui ini. Meskipun berbahaya untuk melindungi sebuah harta, tapi terkadang bermanfaat juga untuk pertumbuhan seseorang. Melindungi harta berharga, itu memiliki prinsip yang sama dengan melindungi kerabat dekat seseorang. Aku percaya dengan karakter dan moral teman kecil Chu Feng, pentingnya kerabat dekat jelas-jelas jauh lebih luas daripada harta. Namun jika kamu bahkan tidak bisa melindungi harta itu, lalu bagaimana kamu bisa melindungi kerabat dekatmu? Ucap tetua Miao. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Chu Feng pun menyadari niat mereka. Miao Renlong telah memberikan contoh yang sangat baik, dan kepala desa tua Ma juga bersikeras mengembalikan tongkat Qian Qilin Rui kepada Chu Feng. Dengan demikian, akan tidak pantas bagi Chu Feng untuk terus menolaknya. Karena itulah, ia menerima tongkat Qian Qilin Rui dan meletakkannya di dadanya. Setelah ini, Chu Feng mulai melanjutkan menuju aliansi spiritualis dunia dengan Miao Renlong. Chu Feng sangat menantikan perjalanan ini. Jika Han Helai adalah orang yang telah mencuri Gletser Ceiling, maka dia tidak hanya akan dapat memperoleh kesempatan untuk mengambil Gletser Ceiling, selain untuk menyegel keanehan alam di hutan bambu daun gugur dan sangat meningkatkan kultivasi, tapi dia juga akan mampu membantu Sima Ying membalas dendam terhadap musuh terbesarnya. Dengan kata lain, ini akan membunuh dua burung dengan satu batu. Hanya memikirkan hal itu saja, ini menyebabkan dia sangat senang. Adapun Miao Renlong, dia tampaknya sangat tertarik dengan asal-usul Chu Feng. Dalam perjalanan mereka kembali ke World Spiritist Alliance, ia mengobrol dengan Chu Feng tentang banyak hal. Adapun Chu Feng, dia tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mengatakan kepada Miao Renlong tentang bagaimana dia berasal dari wilayah Laut Timur, serta semua hal yang dia alami setelah datang ke Tanah Suci Martialism. Setelah mempelajari tentang pengalaman Chu Feng, Miao Renlong menjadi lebih menghargai Chu Feng. Dia merasa bahwa Chu Feng ini telah menerima lebih banyak tantangan, bila dibandingkan dengan para jenius lainnya di Tanah Suci Martialism. Dan juga bahwa kesulitan dalam perjalanannya bahkan lebih besar. Dalam perjalanan mereka ke World Spiritist Alliance, Chu Feng mengalami betapa hebatnya Miao Renlong. Kecepatan Miao Renlong juga sangat cepat. Meskipun Xiling Ancient Village dan World Spiritist Alliance keduanya terletak di wilayah pusat aliansi domain, tapi masih ada jarak yang cukup besar untuk memisahkan mereka. Secara logis, mereka berdua harus melalui formasi teleportasi untuk mempercepat perjalanan mereka.
Namun meski begitu, Miao Renlong memutuskan untuk berjalan. Namun dipimpin oleh Miao Renlong, Chu Feng tiba di World Spiritist Alliance setelah hanya beberapa hari. Kecepatan seperti ini sama sekali tidak lebih lambat daripada mengambil formasi teleportasi zaman kuno. Benar-benar tak terbayangkan. Ini menyebabkan Chu Feng bertanya-tanya, kecepatan seperti apa yang akan dimiliki Kaisar Bela Diri ketika kecepatan setengah Kaisar Bela Diri saja sudah secepat ini. Apakah itu tidak berarti, bahwa seorang Kaisar Bela Diri akan dapat melakukan perjalanan melalui seluruh tanah suci bela diri dalam waktu singkat? Setelah tiba di World Spiritist Alliance, meskipun Chu Feng telah mengalami banyak tempat berbeda, ia masih terkejut dengan desain cerdik dari World Spiritist Alliance. World Spiritist Alliance dibangun di kedalaman bawah tanah. Chu Feng awalnya sangat mengharapkannya menjadi istana bawah tanah yang sangat besar. Namun sekarang dia baru tahu, bahwa dia telah meremehkan aliansi spiritualis dunia. Itu adalah dunia yang mandiri. Ada langit biru, awan putih, bumi tanpa batas, gunung, dan bahkan sungai. Singkatnya, semuanya ada di tempat ini. Selain itu, ada banyak tanaman dan hewan yang belum pernah dilihat Chu Feng di tempat ini. Lebih tepatnya, semua tanaman di tempat ini memiliki sifat obat, dan semua hewan di tempat ini memiliki kegunaan khusus. Baik itu yang dapat digunakan untuk meramu obat-obatan, ataupun memperbaiki persenjataan. Lebih singkatnya, baik tanaman maupun hewan di sini tidak semudah menjadi hiasan saja. Barang-barang yang dianggap sebagai harta paling berharga di Provinsi Azure dari 9 provinsi benua, obat-obatan spiritual dan bahkan obat-obatan yang mendalam, mereka sudah seperti bunga dan tanaman biasa di tempat ini yang menutupi gunung dan bumi. Hal ini menyebabkan ruang yang berdiri sendiri ini, itu memiliki jumlah energi alam yang berlimpah dan bahkan lebih padat daripada dunia luar. Tempat ini benar-benar tempat suci untuk pengembangan mental dan spiritual. Adapun bangunan tempat ini, mereka juga unik dan khas dalam bentuknya. Semuanya dibuat dengan batu bata putih dan ubin putih. Terlepas dari bentuknya, semuanya berwarna putih. Latar belakang multiwarna disertai dengan bangunan putih, harus dikatakan bahwa ini memberikan semacam keindahan khusus. Sangat cantik. Tempat ini jelas-jelas merupakan tempat paling indah yang pernah aku kunjungi. Ucap Chu Feng dengan kagum. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di depan sebuah istana dan mengagumi pemandangan indah di depannya. Chu Feng. Tepat pada saat ini, suara manis terdengar dari belakang Chu Feng. Saat mendengar suara ini, Chu Feng merasa senang di hatinya. Itu karena, suara ini tidak lain adalah suara Sima Ying. Mendengar itu, Chu Feng pun menoleh. Benar saja, Sima Ying berdiri di belakangnya. Pada saat ini, Sima Ying mengenakan jubah emas seorang spiritualis dunia. Rambut merahnya diikat seperti ekor kuda di belakang punggungnya, dan penampilannya juga sangat cantik. Wow, kamu sudah di peringkat 6 Martial King. Bukankah kecepatan ini agak terlalu cepat? Tampaknya aku akan segera dilampaui olehmu. Ucap Sima Ying sambil berjalan ke arah Chu Feng, dan kemudian menunjukkan ekspresi kaget dan bahagia. Aku pikir aku sudah menyusulmu. Tapi sepertinya aku salah, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia menemukan bahwa kultivasi Sima Ying juga meningkat. Dia tidak lagi peringkat 6 Martial King, dan sekarang dia berada peringkat 7 Martial King. Meskipun Chu Feng adalah peringkat 6 Martial King sekarang, tapi kultivasi Sima Ying masih setingkat di atas Chu Feng. Dengan seberapa mudah Sima Ying dan seberapa cepat kecepatan terobosannya, bahkan Chu Feng merasa rendah diri. Hehehe, apa yang meningkat tidak hanya terbatas pada kultivasi aku. Teknik spiritualku juga telah meningkat. Jika kita berkompetisi dalam teknik spiritual sekarang, aku mungkin tidak akan kalah lagi darimu, ucap Sima Ying. Setelah mengatakan itu mata Sima Ying menyipit menjadi 2 bulan sabit yang terlihat manis. Pada saat yang sama, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.